Hai, selamat pagi teman-teman. Hari yang cerah, hari yang penuh dengan sukacita. Kak Nita menyapa semua teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang baik ya. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini kita masih kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Kak Nita senang sekali. Kak Nita sudah gak sabar nih mau memuji Tuhan sama-sama teman-teman semua yang ada di rumah. Udah siap kan? Yuk sekarang Kak Nita ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sama-sama. Katakan, Allah itu baik. Udah dikatakan kan dalam pujian bahwa Yesusku luar biasa. Oh, luar biasa loh, jangan salah. Pasti semua yang dikerjakan itu menjadi berhasil. Nah, yuk teman-teman, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sapa Tuhan dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih dan mengucap syukur karena kemurahan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang semalam tadi Tuhan. Engkau menjagai tidur kami dengan nyenyak.
Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau mengerti dan selalu sukacita akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, siapa nih yang di sini yang sukanya pilih-pilih, yang sukanya kalau berbagi kasih, aku mau sama yang ini aja deh, soalnya dia suka bagi kue sama aku, jadi aku mengasihi dia, aku menyayangi dia. Ada nggak yang seperti itu? Hah? Oh, nggak ada. Luar biasa loh teman-teman ini. Berarti kasihnya teman-teman ini sama seperti kasihnya Yesus buat kita dong. Yesus itu loh sayang sama semua, bukan cuma sama yang baik aja, yang suka berbagi kue aja yang disayang. Enggak, sayangnya Tuhan Yesus itu sayang sama semua. Sayang sama Kak Nita, sayang sama teman-teman semua yang ada di rumah. Kak, sayang sama papa mama enggak? Iyalah, sayang. Sama kakak juga sayang. Sama kakek nenek sayang juga. Sama om sama tante sayang. Kan Tuhan Yesus sudah katakan, Yesus sayang semua. Kita memuji sama-sama yuk. Kita memuji Tuhan yuk. 2, 3. Pujian udah dikatakan loh, Yesus sayang semua. Jadi enggak pilih-pilih sayangnya. Seperti cerita firman Tuhan yang sebentar lagi yang mau disampaikan sama Kak siapa ya? Penasaran kan? Yuk teman-teman, kita mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk kita dapat mendengar cerita kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama jadi anak-anak yang mau duduk manis seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sudah siap? Alkitabnya jangan lupa dong disiapin. Kalau udah siap, kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Wiwit. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman yang diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kak Wit ulangi ya. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Matius 9
ayat 18 sampai 26. Ya, adik-adik, sebelumnya Kak Wit mau bertanya, pernahkah adik-adik kalau berteman memilih-milih teman yang kira-kira menguntungkan buat adik-adik, atau mau berteman dengan siapa saja? Atau gini, aku mau berteman dengan si A karena si A kaya, uangnya banyak, aku bisa dibelikan kue. Atau aku mau berteman dengan si B karena si B orangnya cantik, ganteng, pasti aku nanti ketularan. Nah, ada nggak ya ketularan cantik dan ganteng? Ya, kira-kira pokoknya pilih-pilih teman yang kira-kira temannya itu menurut dia itu menguntungkan. Ada nggak yang kayak gitu? Atau ada adik-adik mau berteman dengan siapa saja tanpa memilih, entah itu kaya, miskin, cantik, ganteng, putih, hitam, coklat, atau apa saja mau berteman. Siapa ya? Angkat tangan. Siapa? Oh, pasti adik-adik pilih yang mana ya? Yuk, kalau gitu kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mau berteman dengan siapa-siapa saja. Yuk, dengerin ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus mengajar kepada banyak orang. Ketika Tuhan Yesus mengajar, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Orang itu merasa sedih. Lalu ketika dia menjumpai Tuhan Yesus, dia langsung bersungkur di depannya Tuhan Yesus. Bersungkur itu apa ya? Bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, sembuhkan anakku, jamahlah anakku, bangunkanlah anakku, sehingga anakku dapat hidup kembali. Nah, Tuhan Yesus lalu berkata, Tuhan Yesus melihat kesungguhan orang ini, lalu Tuhan Yesus menerima permintaan kepala rumah ibadat ini untuk datang ke rumahnya untuk melihat anaknya yang sudah mati. Nah, Tuhan Yesus begitu baik kepada kepala rumah ibadat ini. Siapa sih kepala rumah ibadat ini? Kepala rumah ibadat itu orang yang dianggap terpandang di masa itu, adik-adik. Jadi orang ini orang kaya, ya, orang yang pokoknya dipandang yang tinggi gitu ya. Nah, lalu berdatanglah Tuhan Yesus ke rumah kepala ibadat ini. Dia berjalan bersama rombongannya menuju ke rumah kepala ibadat. Ketika dia di jalan, ada seorang perempuan. Perempuan ini sakit selama 12 tahun. Bayangkan, 12 tahun dia sakit pendarahan. Dan kalau pendarahan itu pada saat itu mereka itu dianggap najis, ya, tidak bisa untuk dibuat berteman, ya, tidak mempunyai teman. Bayangkan selama 12 tahun orang ini menderita sakit pendarahan dan dianggap najis oleh banyak orang, ya. Nah, ketika perempuan ini tahu kalau Tuhan Yesus lewat di jalan itu dan dia mendengar kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan banyak orang sakit, lalu tergerak hatinya, aku akan menjumpai Tuhan Yesus, aku akan mendekati Tuhan Yesus supaya aku juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena banyak orang dan Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang, untuk mendekat Tuhan Yesus, perempuan ini sangat kesulitan. Aduh, gimana ini ya? Untuk dekat aja aku sangat sulit. Nah, tapi dia berpikir, asalkan aku dapat menjamah jubahnya saja, pasti aku sembuh. Nah, dia sulit untuk mendekat Tuhan Yesus, tapi dia berpikir, aku akan menjamah jubahnya, pasti aku sembuh. Nah, lalu perempuan ini mendekat, mencoba berbagai cara, akhirnya dia sudah dekat dengan Tuhan Yesus, lalu dia mengambil jubahnya Tuhan Yesus, menarik jubahnya Tuhan Yesus. Ketika jubahnya Tuhan Yesus ditarik oleh perempuan itu, Tuhan Yesus merasa ada orang yang menarik jubahku. Kok jubahku ketarik ya? Lalu Tuhan Yesus menoleh ke belakang. Lalu dia melihat
ada seorang perempuan yang menarik jubahnya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan kamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus cuma berkata, imanmu telah menolong kamu. Itu aja perempuan itu sudah merasa baik. Dia langsung sembuh dari sakit pendarahannya. Ya, dia senang banget. Selama 12 tahun dia sakit pendarahan dan dianggap najis sama orang-orang. Ketika dia menjamah Tuhan Yesus, menjamah jubahnya Tuhan Yesus, dia merasa sembuh, sudah sembuh, tidak ada lagi pendarahan. Nah, dia sangat senang sekali. Nah, ketika perempuan itu sudah pergi, lalu Tuhan Yesus melanjutkan untuk pergi ke rumah kepala ibadat. Berjalanlah Yesus dan sampailah Tuhan Yesus dan rombongannya sampai di rumah kepala rumah ibadat. Ketika itu dia melihat banyak orang meratapi, banyak orang menangis anaknya kepala rumah ibadat ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, anakmu tidak mati, melainkan tidur. Hah? Anakmu tidak mati, tapi tidur. Banyak orang yang menertawakan Tuhan Yesus. Wong jelas-jelas anaknya kepala rumah ibadat ini mati, kok Tuhan Yesus bilangnya cuma tidur. Banyak orang yang menertawakan, hahaha, aneh orang ini, gitu ya. Nah, lalu Tuhan Yesus diantar oleh kepala rumah ibadat untuk menuju kamar anaknya itu, anaknya yang dibaringkan di sebuah kamar. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak kepala rumah ibadat ini, lalu berkata, hei anakku, bangunlah. Apa yang terjadi anak-anak? Anaknya kepala rumah ibadat ini bangun, dia duduk dan dia tidak jadi mati. Nah, ketika semua orang menyaksikan kalau anak rumah ibadat ini tidak mati dan bangun kembali, semua orang terheran-heran, semua orang takjub akan kuasa oleh Tuhan Yesus. Ya, sungguh besar kuasa Tuhan Yesus, sungguh besar ya. Tadi Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan sehingga perempuan ini sembuh, dan Tuhan Yesus juga membangunkan anak kepala rumah ibadat ini sehingga anak kepala rumah ibadat ini tidak jadi mati tapi hidup kembali. Nah, adik-adik, di sini yang mau ditekankan, Tuhan Yesus tidak pandang bulu, tidak pandang antara ketika dia menolong anak kepala rumah ibadat atau perempuan, dia tidak memandang. Walaupun kepala rumah ibadat itu bisa dikatakan kaya dan terpandang, dia juga mau menolong. Tetapi dia juga mau menolong perempuan yang sakit pendarahan ini, yang bisa dikatakan najis, bisa dikatakan miskin, tetapi Tuhan Yesus tetap mau menolong. Tuhan Yesus tidak pandang bulu antara itu kaya, miskin, jelek, cantik, ganteng. Tuhan Yesus pasti mau menolong kita semua. Tuhan Yesus tidak pandang sebelah mata ya. Nah, ketika adik-adik pelajaran hari ini, adik-adik juga dianjurkan seperti Tuhan Yesus yang tidak pandang bulu ketika kita berteman atau bergaul dengan siapapun juga, entah itu kaya ataupun miskin ya. Oke adik-adik, pelajaran hari ini, firman hari ini mengajarkan kita untuk mau menolong orang, siapapun orang itu. Terima kasih adik-adik. Nah, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah itu adalah penolongku. Diulangi lagi, Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah itu adalah penolongku. Sekian adik-adik firman pada minggu pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengar pada minggu pagi hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu untuk dapat melaksanakan atau melakukan firman yang boleh kami dengar pada hari ini, tidak memilih-milih teman atau mau bergaul dengan siapapun juga, seperti Tuhan juga menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu
dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, kembali jumpa lagi dengan Kak Astuti untuk aktivitas kelas kecil, kelas balita dan TK. Apa ya aktivitas kali ini? Nah, teman-teman, teman-teman sesuai dengan temanya hari Minggu ini, kita semua ditolongnya. Tuhan tidak membeda-bedakan untuk menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Contohnya tadi seperti anak kepala rumah ibadat yang disembuhkan oleh Tuhan. Dia seorang yang terhormat, teman-teman. Nah, Tuhan menolong anaknya. Dan juga ada seorang ibu yang mengalami pendarahan hebat. Ibu ini tidak dikenal, teman-teman. Tidak seperti kepala rumah ibadat. Tetapi Tuhan juga tidak membeda-bedakan. Tetap menolong siapapun yang berharap padanya. Nah, kali ini kita akan membuat aktivitas tentang anak kepala rumah ibadat yang disembuhkan. Nah, teman-teman, anaknya kan sakit ya. Nah, ini bos, lihat nih teman-teman, buat tempat tidurnya dan anaknya, dia terbaring sakit. Nah, dia papanya atau bapaknya kepala rumah ibadat minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan teman-teman, anaknya jadi sembuh kan? Nah, anaknya sembuh, dia bisa bangun. Nah, dari sakit dia bisa bangun. Gimana cara buatnya? Teman-teman. Teman-teman, bahan yang dibutuhkan, teman-teman boleh sama mama pilih apa? Kertas yang warna putih atau kertas berwarna. Kalau kertas berwarna putih nanti kita atau berwarna tetap kita buat polanya, kita gambar ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh kalau misalnya pakai kertas warna putih, kita bisa warnai pakai krayon. Kalau kertasnya berwarna, kita bisa pakai spidol untuk memberi hiasannya nanti ya. Gimana teman-teman caranya? Bahannya dulu ya, apa aja ya? Gunting, spidol, apa ini? Double tape. Nah, ini teman-teman, ini namanya kancing ceples. Ya, bisa sih di toko atau mama mungkin punya simpen ya. Krayon. Nah, teman-teman, ada ayat hafalannya ya, di mama yang nulis Mazmur 54 ayat 4a, bisa ditulis di tempat tidurnya di sini ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Nah, setelah kita buat pola, mama yang menggambar, teman-teman digunting ya kertas polanya ya. Nah, teman-teman, tadi Bu Astrid belum bilang ya, teman-teman siapkan atau sedikit ini loh, lubang ya di ujung sini ya teman-teman ya. Ini mama yang lubangin. Nah, bisa dilubangin pakai pelubang atau apa yang ada di rumah teman-teman ya. Untuk apa lubangnya? Nah, supaya dia bisa bergerak, kita menggunakan ini teman-teman, kancing ceples ya. Nih, kita masukkan ke lubangnya. Nah, rahasianya ini di kancingnya ini teman-teman. Kenapa dia bisa bergerak? Nah, ya teman-teman ya. Ini lalu ditutup pakai yang ini. Nah, gini kan teman-teman. Tadi ini dia bisa bangun dari tidur, dia bisa bangun. Ini. Nah, teman-teman, sini tadi kan Bu Astuti buatnya. Nih, dia bergerak. Nih, dia bangun. Seperti ini buatnya. Nah, teman-teman bisa hiasi sekreatifnya teman-teman ya. Nanti boleh difotokan, dikirim ke tempat kakak sekolah minggu. Teman-teman bisa hiasi sesuai dengan kreasinya teman-teman sama mama ya. Nah, bisa dibuat hiasan-hiasan teman-teman.
sini ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Kegiatan kita, aktivitas kita untuk kelas kecil. Dadah. Teman-teman, Tuhan Yesus itu luar biasa baik ya. Tuhan itu kalau mau menolong nggak pilih-pilih, semuanya ditolong. Padahal udah jelas loh, nggak kenal sama orang itu, nggak tahu orang itu dari mana. Dan yang satunya lagi, anak dari keluarga terpandang, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi Tuhan mau menolong semuanya. Tuhan mau menolongnya itu tulus sekali, penuh dengan cinta kasih. Nah, yuk teman-teman, kita sama-sama nih belajar meneladani Tuhan Yesus yang kalau menolong itu nggak pilih-pilih. Oke, kalau misalnya nih ada teman kita yang kesulitan, teman kita butuh bantuan. Duh, saya sendiri nggak bisa, gimana ya ini? Yuk kita datang sama Tuhan, kita minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat dong, supaya aku bisa membantu temanku yang lagi kesulitan ini. Seperti itu, jangan ragu untuk minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti datang, Tuhan pasti menghampiri kita, Tuhan pasti menolong kita. Oke? Nah, buat teman-teman semua nih, kalau ada yang mau ngasihin persembahan, gampang sekali caranya melalui dompet digital. Ada Shopee, ada GoPay, ada OVO, dan juga Dana. Caranya gimana? Scan aja di QRIS di sini. Oke? Teman-teman, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Nita mau ajak teman-teman memuji Tuhan. Yuk, sama-sama. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Cina, India, dan Jepang, Indonesia, dan Jerman. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Katakan Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah setiap kami anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mau mengerti Tuhan untuk setiap ajaran-Mu. Kami mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak egois dengan kepentingan kami tidak acuh tak acuh, tapi kami boleh memiliki rasa cinta kasih Tuhan untuk kami boleh peduli dan mau membantu teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami juga bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mengalami kelemahan fisik, yang saat ini kurang sehat badan. Tuhan, biarlah Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau lawat dengan tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau boleh memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami wabah dari COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus untuk setiap kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa wabah ini akan segera berlalu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja tercinta kami, GKI Gresik. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami yang menjadi bagian dari keluarga besar GKI Gresik, untuk kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang mau melayani. Kami mau sama-sama bergandengan tangan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pekerjaan orang tua kami. Engkau tetap terus memelihara kehidupan orang tua kami Tuhan, di dalam mendidik kami anak-anaknya Tuhan. Kiranya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami tumbuh menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Dan yang pasti kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa rindu untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.